年我斗气全失，完。Bab 771. Kedatangan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 sudah dekat. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia melangkah sedikit dan berlari menuju ruang latihan. Lei Shaolong memegang pil hati ungu yang memancarkan aroma obat di tangannya dan menginjak kakinya dengan tidak sabar. King Muer sangat cemas, beri aku pil hati ungu, dan aku akan mengirimkannya ke pembohong kecil. Semuanya, jangan panik. King Haoran menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh yang menghilang di malam hari. Meskipun dia khawatir, dia sangat tenang. Jika dia berani melakukan ini, dia pasti yakin. Tidak ada baju besi di semua. Siapa di antara kita yang pernah mendengar tentang pertempuran melawan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 hanya dengan daging? King Muer sangat cemas hingga dia hampir menangis. Saudari Muer, apa yang terjadi padanya? Apakah kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jenny, yang percaya diri seperti Xiaoyan, melangkah maju untuk memegang King Muer, dan kemudian menyapa semua orang, ayo pergi, mari kita saksikan keajaiban ini. Semua orang berdiri di udara di atas ruang pelatihan, menatap Xiaoyan, yang berdiri tegak, dan juga melihat ke langit di mana guntur muncul. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya pikir ketika saya melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 5, tubuhku dia juga mengenakan pelindung bagian dalam Warcraft Bintang 6. Potong. Ketika Anda berada di puncak 4 bintang, apakah Anda memiliki kekuatan fisik Xiao Shao saat ini? Aku tidak mengandalkan Zixindan, tidak memakai pelindung dalam, hanya menggunakan tubuhku untuk menahan perampokan Kaisar Bintang 5. Meskipun aku memiliki kepercayaan pada Xiao Shao, mengapa aku masih merasa takut? Dengan kemampuan Xiao Shao, kesengsaraan setan guntur langit dan bumi Xuan Huang sebelumnya dan 4000 kesengsaraan guntur yang mengikuti harus bebas dari rasa khawatir. Kita hanya perlu memperhatikan dengan cermat kesengsaraan guntur terakhir, yang merupakan yang paling menakutkan dari 5 kesengsaraan Kaisar Bintang. Bencana Kaisar Bintang 5 tidak singkat, mari kita tunggu dengan tenang. Sama seperti semua orang sedang menunggu Xiaoyan untuk menyelamatkan bencana Kekaisaran Bintang 5, di aula utama markas Dandian di ujung lain kota Juxi, mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya tertanam di kubah menerangi seluruh aula seolah-olah siang hari, dan lebih dari selusin kuali perunggu kuno besar dipenuhi dengan api. Dalam nyala api yang menderu, itu mengusir dinginnya tengah malam tanpa jejak, tetapi tidak bisa mengusir rasa dingin di hati pejabat tingkat tinggi dari Pil Hall yang berdiri, dalam 2 baris di aula utama. 772. Ada keheningan di aula, hanya suara pria paruh-baya berwajah muram di atas tahta yang memukul pegangan dengan jari-jarinya jelas terdengar. Dengan satu palu, semua orang bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Siapa yang bisa memberitahuku mengapa tidak ada orang yang memasuki gua pembantaian darah di aula pil kita kali ini tidak keluar? Masih ada keheningan di bawah. Semua orang berpikir dalam hati, apakah Anda masih perlu menanyakan pertanyaan ini? Gua darah pembantaian telah ditutup begitu lama, dan Bingyan dan Ding belum kembali, jadi jawabannya sudah jelas. Hanya saja semua orang tahu bahwa ini hanyalah awal dari kemarahan penguasa istana siapa yang ingin menyentuh cetakan ini. Benar saja, penguasa aula pil tidak menunggu siapapun untuk menjawab. Dengan patahnya pegangan batu giok, kata-katanya yang dingin dan kejam bergema di aula, siapa yang begitu berani, siapa yang berani menyentuh aula pil kita? Dan juga berani melakukan sesuatu pada anak-anak tuan aula ini. Katakan padaku, siapa itu? Melihat semua orang diam lagi dan lagi, kepala aula dari aula pil tiba-tiba berdiri, membanting lengan bajunya ke belakang, dan menghancurkan kursi batu giok dari marmer putih menjadi bubuk. Dia harus berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Hall Master dari Pil Hall, Hall Master, hanya ada segelintir kekuatan yang berani menyerang orang-orang di Pil Hall kami,
dan ada sangat sedikit yang berani menyerang tuan muda kedua dan nona muda. Tetapi lelaki tua itu masih tidak yakin faksi mana yang berani bertindak begitu berani. Tolong beri waktu kepada bawahan Anda, bawahan. Saya akan mendapatkan hasilnya sekarang. Rasa sakit kehilangan putra dan putrinya telah meninggalkan Hall Master dari Pil Hall tidak ada lagi menunggu dengan sabar untuk menyelidiki perlahan, dia dengan kasar menyela kata-kata di belakang tetua yang lebih tua. Melihat bahwa tetua pertama kempes, tetua kedua mengepalkan tinjunya dengan keringat dingin dan berkata, "Tuan Istana, saya pikir, daripada menyimpulkan kekuatan mana yang memiliki keberanian, lebih baik untuk menyimpulkan kekuatan mana di gua darah pembantaian yang memiliki kekuatan, kekuatan ini." Putra kedua adalah seorang super jenius, wanita muda itu adalah seorang jenius yang tiada taranya di antara kaisar pertempuran bintang 4 di dunia, dan ada begitu banyak penjaga elit yang sangat kuat dan dapat membunuh mereka sekaligus. Saya pikir ruang lingkupnya adalah sangat kecil. Itu masuk akal. Pil Hall Master mengangguk sedikit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Lalu, menurut situasi yang telah kamu pahami, kekuatan mana yang paling mungkin? Penatua kedua, yang dikenal dengan kelihayannya, ditegaskan oleh ketua aula. Setelah itu, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan setelah memilah informasi yang rumit di benaknya, dia berkata, hanya ada 2 orang yang bisa melakukan ini. 1. Ini adalah upaya bersama dari banyak kekuatan. 2. Itu adalah karya seorang jenius tak tertandingi yang kekuatannya melebihi wanita muda itu, memimpin pasukan markas. Jadi, 10 besar pelaku pembantaian yang berjasa cukup mencurigakan. Kepala istana Pil perlahan-lahan mengepalkan tangannya, dan di antara mereka, Xiao Yan, yang menempati urutan pertama, adalah yang paling mencurigakan. Itu benar. Penatua kedua menjawab, saya telah memeriksa yang lain satu persatu, Chaos Indestructible milik klan Iblis, Naga Furious milik klan Monster, dan tidak akan mudah melawan istana Pil kita. 7 lainnya tidak memiliki kekuatan jenius tak tertandingi, tetapi ada seorang anak dengan mata emas yang bersama Xiao Yan. 10 jenius teratas memang bisa menjadi ancaman besar bagi tim istana Pil saya. Xiao Yan, terakhir kali saya pikir Anda cukup beruntung untuk melarikan diri dari pengejaran 4 yang saya kirim, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Anda hanyalah seorang patriark kecil dari klan Xiao. Di depan istana Pil saya, klan Xiao Anda hanyalah seekor semut. Kali ini saya ingin seluruh klan Xiao Anda dikuburkan bersama anak-anak saya. Pemimpin aula dari aula Pil bertekad dalam hatinya bahwa itu adalah tindakan Xiao Yan, dengan urat biru di wajahnya, dan meraung dan memberi perintah, lewati perintah saya, segera kumpulkan pasukan, saya akan menghancurkan klan Xiao. Tuan Balai, Wan tidak. Penatua kedua buru-buru melangkah maju dan membujuk, keluarga Xiao ada di Xiao Mansion di kota Juxi, dan kamu tidak bisa melakukannya di kota Juxi. 3 tetua juga melangkah maju untuk mencegah, Xiao Mansion dan aliansi bisnis adalah mitra, dan aliansi bisnis tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan kematian Xiao Mansion. Selain itu, Kaisar Iblis dan Xiao Yan adalah saudara. Jika kita melakukannya apapun untuk klan Xiao, Kaisar Iblis akan sangat mungkin ada tembakan melawan kita. Tolong pikirkan 2 kali tentang ketua aula. Ketentuan bahwa kota Juxi tidak bisa melawan hanyalah kendala pada pasukan kecil dan menengah. Jika istana Pil saya bersikeras membuat pengecualian, itu akan menjadi masalah besar untuk memberikan pernyataan kekuatan besar dan kompensasi tertentu setelahnya. Tuan Balai Istana Pil melebarkan matanya, amarahnya membara di dalam hatinya. Aliansi bisnis belum berani menghadapi kemarahan istana Pil saya tidak percaya mereka akan berani menentang istana Pil saya, untuk klan Xiao belaka. Adapun Kaisar Iblis King Haoran, itu belum menjadi kenyataan.
Jika dia menolak istana dan saya demi klan Xiao, itu hanya akan memperburuk penyatuan klan iblis. Saya tidak percaya dia akan mengabaikan penyatuan klan iblis. 773. Tapi, tetua kedua ragu-ragu untuk sementara waktu dan kemudian melanjutkan, aliansi bisnis telah lama mendambakan pasar eliksir di aula eliksir saya, dan bukannya mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk berdiri, terserah keluarga Xiao untuk bergabung dengan orang-orang, setan, dan setan untuk menghancurkan aula eliksir saya. Mungkin, jangan lupa ketua aula, Zhen Bufan adalah adik laki-laki Zhen Zongfu, dan menurut informasi yang kami dapatkan, Kaisar Iblis telah secara pribadi mengunjungi rumah Xiao, dan hubungan antara klan Iblis dan rumah Xiao tampaknya tidak mudah. Jika ada situasi di mana 4 negara adidaya benar-benar bergabung, untuk istana pil kita, itu akan menghancurkan nama keluarga. Penatua pertama juga cemas. Penatua kedua berkata dengan sangat baik, ras manusia, ras iblis, dan ras iblis semuanya memiliki kepentingan dalam aliansi bisnis. Jika aliansi bisnis tidak dapat diprediksi dan bersikeras pada rumah Xiao, itu melibatkan kepentingan 3 klan, dan mungkin bagi mereka untuk bergabung. Nama keluarga memang sangat besar. Tuan Aula, itu tentang keamanan istana dan para tetua keempat juga berdiri. Selain itu, kita harus mengakui bahwa di gua pembantaian berdarah, hidup dan mati ditentukan oleh kekuatan, dan kami tidak mengambil tindakan apapun terhadap keluarga Xiao. Sangat mudah untuk membenarkan kekuatan super ini. Selain itu, kami tidak memiliki kekuatan apapun, bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan yang melakukannya. Menggabungkan kekuatan, tidak ada alasan, tidak ada bukti, kata-kata ini seperti menuangkan air dingin ke kepala. Selanjutnya, biarkan Tuan Istana dan yang marah tenang. Dia melirik semua orang dengan mata tegas, dan warna suram di matanya menjadi lebih dan lebih intens. Lalu kamu memberitahu Tuan Aula ini, apakah kamu ingin membiarkan klan Xiao pergi seperti ini? Siapapun yang berani memprovokasi istana pil tidak akan berakhir dengan baik. Melihat Aula Master secara bertahap menjadi tenang, suara tetua kedua agak suram, meskipun kami tidak dapat melakukan apapun untuk keluarga Xiao, kami dapat mengirim seseorang untuk memburu Xiao Yan. Tuan Aula dari Aula Pil meraung, hanya membunuh Xiao Yan saja tidak cukup untuk melampiaskan kebencian saya. Penatua kedua menelan dan berkata, Tuan Aula, selama Xiao Yan dihapus, keluarga Xiao akan memiliki tidak ada hubungannya dengan mereka. Kemungkinan aliansi bisnis yang terus bekerja sama pasti harus kembali ke negara kekaisaran. Pada saat itu, bukankah kelangsungan hidup seluruh klan Xiao ada di tangan kita? Pada akhirnya tetua kedua mengepalkan telapak tangannya yang terulur, seolah-olah dia sudah mengendalikan nasib klan Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata tetua kedua, ketua aula dari Pil Hall menatap kubah aula utama, ekspresinya terus berubah, dan setelah waktu yang lama dia tidak berbicara. Seolah-olah dia sedang berjuang keras di dalam. Setelah beberapa lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata, terserah kamu. Kali ini aku harus berhasil. Jika seperti terakhir kali, aku satu-satunya yang bertanya padamu. Apakah kamu mendengarnya? Raungan yang tiba-tiba itu sangat mirip dengan suasana hati yang berubah-ubah dari Hall Master of the Pil Hall. Di kali ini orang-orang yang melepaskan hati mereka yang menggantung sangat terkejut. Terakhir kali kami belum mengetahui kekuatan Xiao Yan, kami benar-benar meremehkannya. Penatua buru-buru menjelaskan, dan kemudian segera meyakinkan, tidak kali ini. Dia keluar dari gua darah pembantaian kali ini, dan aku memperkirakan dia akan segera menembus bintang 5. Saya pikir juga begitu. Penatua kedua mengangguk, untuk memastikan bahwa Xiao Yan bintang 5 dapat dibunuh tanpa gagal, saya pikir kita harus mengirim Dou di bintang 6 kali ini. Penatua Agung mengangguk setuju, menurut pendapat saya, untuk memastikan bahwa dia harus dibunuh, kali ini kami mengirim 2 bintang 6 Dou di puncak, ditambah 5 bintang 6 Dou di tahap tengah,
saya tidak percaya bahwa Xiao Yan abadi. Bahkan jika dia mendapat bantuan, dia sudah mati. Untuk meredam amarah ketua aula, tetua memiringkan telapak tangannya dan membuat gerakan pemenggalan kepala. Itu dia. Segera perkuat pemantauan keberadaan Xiao Yan, aku ingin melihat kepala Xiao Yan, lebih cepat lebih baik. Master Aula Pilhol dengan dingin meletakkan kata-kata ini dan kemudian berjalan pergi, meninggalkan banyak orang yang tulus dan ketakutan. Pada saat yang sama, di aula markas jauh di dalam wilayah klan iblis jiwa, puluhan pria berpakaian hitam duduk bersila, dan kabut di wajah mereka telah menebal menjadi puluhan awan gelap. Gua darah pembantaian ditutup, dan bayangan jiwa tidak pernah kembali, kalian semua tahu itu. Suaranya serak, itu adalah patriark dari klan setan jiwa. Itu diketahui oleh bawahan. Penatua ketiga sedikit mengangguk, sepertinya bayangan jiwa pasti mengalami kecelakaan. Ini adalah kerugian terbesar kami baru-baru ini, tahun. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Orang tua itu juga ingin tahu. Suara serak dari patriark klan jiwa iblis terdengar lagi, dan kekejaman dalam nadanya membuat jantung seseorang berdebar kencang. Kekuatan sendiri luar biasa, dan sangat sukses dalam pembunuhan. Apakah itu melacak atau bersembunyi? Tidak ada seorang pun di kelas yang sama yang lebih unggul, dan itu benar-benar ditanam di lubang darah pembunuhan. Bagaimana tidak percaya itu? Penatua kedua bertanya, tidak peduli seberapa pandai bersembunyi, sulit untuk menghindari deteksi kekuatan jiwa. Bisakah dia ditanam di tangan seorang jenius dengan kekuatan jiwa yang kuat? Menurut laporan mata-mata, dan Bingyan, yang kuat dalam kekuatan jiwa, tidak mengembalikan Pilhol, mungkinkah kedua belah pihak terluka dan mati di dalamnya? Ini tidak mungkin. Sudut mulut patriark klan jiwa iblis berkedut beberapa kali, Anda tidak tahu, bayangan jiwa pasti masuk dengan kartu yang tidak terlihat. Jika bayangan jiwa tidak pernah memprovokasi dan Bingyan tidak cukup untuk menyebabkan bayangan jiwa Jue. Ancaman kematian. Vena biru melonjak di dahi patriark klan jiwa iblis kali ini. Klan jiwa iblis tidak hanya kehilangan jenius tak tertandingi bayangan jiwa Jue, yang langka selama puluhan ribu tahun, tetapi juga kehilangan kartu tak terlihat yang paling berharga dari klan iblis jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Penatua Agung yang telah terdiam beberapa saat, setuju, memang, dengan keterampilan tersembunyi bayangan jiwa Jue, jika bayangan jiwa Jue dengan kartu tak terlihat tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi para jenius tak tertandingi. Itu, benar-benar tidak ada orang yang bisa mengejutkannya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, tujuan bayangan jiwa Jue memasuki dunia fantasi adalah untuk membunuh Xiao Yan, tapi sekarang Xiao Yan telah keluar hidup-hidup dan utuh, ku dengar bahwa pahala pembunuhan masih peringkat pertama, benarkah dia? Bab 774. Saya pikir itu dia juga. Patriark klan jiwa iblis mengangguk dengan dingin dan berkata dengan marah, Xiao Yan ini telah berulang kali menyabotase rencana kita di negara kekaisaran, menyebabkan kita kehilangan pasukan kita satu demi satu, dan sekarang membunuh bayangan jiwa, orang ini harus mati. Jika tidak, dengan potensinya, masa depan pasti akan menjadi batu sandungan terbesar bagi klan iblis jiwaku. Penatua ketiga, Anda akan segera mengirim penilaian kekuatan Xiao Yan ke aliansi bayangan, dan biarkan mereka memberi perhatian khusus pada Xiao Yan. Jangan lewatkan karena kurangnya penilaian kekuatan Xiao Yan seperti terakhir kali. Kali ini, Anda harus melakukannya. Setelah selesai berbicara, patriark klan jiwa iblis perlahan menutup matanya dan berhenti berbicara. Sosok-sosok di aula utama secara bertahap bubar. Aula cabang Liga Bayangan, kepala aula cabang mata tertuju pada dokumen yang baru saja diterima. Setelah lewat, alisnya berkerut erat. Dari informasi dari klan iblis jiwa, memang benar bahwa Xiao Yan perlu dilebih-lebihkan. Tapi Liga Bayangan memiliki aturan Liga Bayangan, dan yang paling bisa dikeluarkan kali ini adalah perintah pembunuhan misterius tingkat kedua,
bagaimana bisa Kaisar Dou bintang 6 yang terlambat berurusan dengan Kaisar Dou yang paling banyak naik ke tahap bintang 5 awal. Tapi kepala dari aula cabang segera menggelengkan kepalanya lagi, jari-jarinya dengan ringan meremas di antara alisnya, dan tatapan tegas melintas di matanya. Tidak, untuk memastikan tidak ada yang salah, kita harus mengirim 2 bintang 6 tengah lagi. Istilah pertempuran Kaisar. Xiao Yan, ini adalah kehormatanmu, tetapi juga kemalanganmu. Nada-nada Master Aula menjadi semakin kejam. Kali ini kamu mati. Hampir pada saat yang sama dengan 3 kekuatan utama, Aula Pil, Klan Iblis Jiwa, dan Aliansi Bayangan sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Xiao Yan. Aula keluarga Zen emas dan hijau juga ditutupi dengan awan gelap. Patriark keluarga Zen, yang mengenakan jubah naga emas, juga seorang manusia. Kaisar Zen Zongfu sedang duduk di kursi naga dan bermain dengan kunci pas giok di tangannya, tetapi matanya penuh amarah. Tetua yang duduk di kedua sisi tidak bersuara. Mereka hanya melihat seorang pria berpakaian putih berlutut di tengah aula dengan mata. Ada kejutan dan penyesalan. Pria berpakaian putih ini persis Zen Jian yang kembali dari pembantaian dan gua darah, tetapi pada saat ini kesombongannya telah menghilang. Matanya dekaden dan kosong, dan dia tampak seperti orang mati yang berjalan. Zen Zongfu berkata dengan marah, saya memiliki harapan besar untuk Anda dalam perjalanan ke gua berdarah ini, berharap Anda akan memenangkan kemuliaan bagi keluarga Zenku. Mengalahkan beberapa jenius tiada taraf lainnya. Suaranya rendah dan penuh amarah yang tak tertahankan. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan dikalahkan oleh Xiao Yan bahkan sebelum kamu bertarung melawan jenius tak tertandingi lainnya, dan kamu akan mabuk setiap hari setelah Anda kembali dan tidak berniat berkultivasi. Siapa yang bisa memberitahu saya? Apa yang terjadi? Bagaimana seorang patriark baru dari keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen mengalahkan jenius tak tertandingi dari keluarga Zen yang saya secara pribadi mengarahkan? Itu juga membuat kejeniusan saya yang tak tertandingi dari keluarga Zen begitu dekaden. Pada akhirnya, Zen Zongfu sangat marah, kunci pas giok di tangannya, booming, itu hancur berkeping-keping. Mendengar kata Xiao Yan, Zen Jian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemarahan yang tidak mau muncul di matanya. Namun sayang, itu hanya sekilas, dan matanya tiba-tiba redup lagi. Bagaimana? Jangan bicara, serahkan padaku, kan? Melihat Zen Jian masih diam, Zen Zongfu mengangkat alisnya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi suram. Zen Jian telah dicintai oleh semua tetua sejak dia masih kecil. Penatua di samping buru-buru memohon kepada Zen Jian, Patriark, tolong tenang, saya tidak berpikir Zen Jian dimaksudkan untuk bertentangan. Tapi pasti ada cerita dalam yang kita tidak tahu. Tetua kedua juga membuka mulutnya untuk memohon Zen Jian, kata-kata tetua pertama masuk akal. Kami telah melihatnya tumbuh sejak kecil, dan kami akrab dengan karakternya. Sekarang dia turun, mungkin bukan hanya karena kekalahan. Zen Zongfu sedikit lega dengan permohonan kedua tetua. Dia memandang Zen Jian dengan rambut acak-acakan, dan cuan, yang dalam terbentuk di antara alisnya, dan dia berkata, pergi dan ikuti Zen Jian, ada beberapa orang yang memasuki gua darah pembantaian bersama. Iya, setelah beberapa saat, 4 murid keluarga Zen berpakaian putih dibawa masuk, gemetar berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Laporkan kepadaku situasi pertempuran Zen Jian dan Xiao Yan secara rinci. Di bawah tekanan tak terlihat dari Zen Zongfu, seorang murid dari keluarga Zen menyeka keringat dingin di dahinya, menahan rasa takut di hatinya dan mengangkat kepalanya setengah, melihat ke samping ke arah Zen Jian, dan melirik Zen Zongfu sebelum berbicara. Saat itu kami bertemu Xiao Yan secara kebetulan. Master Zen Jian dan Xiao Yan berselisih satu sama lain, jadi mereka bertarung. Tak satu pun dari kami berpikir bahwa Xiao Yan begitu kuat sehingga Tuan Muda Zen, lanjutkan. Omong-omong, pria berbaju putih menjadi sedikit ragu.
Jian menggunakan 9 pedang Huangji. Ya, 5 ilmu pedang pertama Master Zhen Jian dikalahkan oleh Xiao Yan. Kemudian, Tuan Zhen Jian tidak mau, jadi dia mendesak bentuk ke-6. Para tetua dan Zhen Zongfu terkejut. Bentuk ke-6, bukankah Zhen Jian masih tidak dapat mengaktifkannya? Tuan Zhen Jian memang melakukannya. Dia menggunakan formulir ke-6 yang pertama, saya tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, saya tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar dapat mengaktifkan formulir ke-6. Penatua kedua dari keluarga Zhen tidak bisa tidak membantu berseru, kamu dapat memindahkan kaisar di usia muda. Bentuk ke-6 Jiu Jian layak menjadi jenius tak tertandingi dari keluarga Zhen kami. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, dia merasakan keheningan yang tiba-tiba di aula, dan segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru terbatuk beberapa kali untuk memecahkan topik. Hasilnya, apa hasilnya? Murid keluarga Zhen yang menjawab, melirik Zhen Jian, yang seluruh tubuhnya gemetar, menundukkan kepalanya dan menjawab, hasilnya masih merupakan kekalahan yang menghancurkan. Apa? Bentuk ke-6 masih merupakan kekalahan yang menghancurkan. Mata Zhen Zongfu terbuka lebar, dan dia berdiri dengan sapuan. Tekanan dari Dodi bintang 8 tiba-tiba meletus. Menekan ki dan darah yang bergolak di dadanya, murid dari keluarga Zhen yang menjawab mengabaikan luka-lukanya dan buru-buru menjelaskan kepada Zhen Zongfu, bawahan ini tidak berani menyembunyikan apapun, itu memang kegagalan. Jika Xiao Yan tidak berhenti sementara waktu, Zhen Jian tuan muda takut dia akan mati di tempat. Zhen Zongfu menggerakkan sudut mulutnya, berdiri sebentar sebelum perlahan duduk, wajahnya suram seperti lapisan es yang tidak akan meleleh selama 1000 tahun. Kekuatan bentuk ke-6 dari pedang 9 kaisar, jelas bagi semua orang di sini, dan kemampuan Xiao Yan untuk berhenti sementara di hadapan bentuk ke-6 sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Yan jelas merupakan lawan yang kuat saat melawan Zhen Jian. Mudah untuk dilakukan. Dengan kata lain, jika Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya, Zhen Jian mungkin bukan musuh satu unit. Kekuatan ini terlalu menakutkan bagi Zhen Jian, tidak heran Zhen Jian akan kalah. Setiap orang yang mengerti alasannya terdiam. Bab 775. Setelah pejabat senior keluarga Zhen memahami alasan kemerosotan Zhen Jian, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan yang luar biasa, dan aula menjadi sunyi. Akhirnya, Zhen Zongfu, yang mencubit alisnya dengan ekspresi suram di wajahnya, memecah kesunyian, apa pendapatmu tentang masalah ini? Penatua pertama merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, jika itu adalah ras lain, kita masih bisa menanyakan kesalahannya, tetapi Xiao Yan adalah patriark keluarga afiliasi kita, dan belas kasihan kepada Zhen Jian juga menunjukkan bahwa Xiao Yan telah mengambilnya merawat keluarga Zhen kita. Wajah, ini sedikit rumit. Sudahkah kamu merawat wajah keluarga Zhen kita? Itu tidak lebih dari memperhitungkan kasih sayang putriku. Meskipun dia tidak setuju dalam hatinya, tidak ada ekspresi di wajah Zhen Zongfu. Dia mengalihkan pandangannya ke tiga tetua yang diam. Melihat patriark menatapnya, tetua ketiga dengan lembut membelai janggut abu-abunya dan berkata, meskipun kami keluarga Zhen kehilangan satu jenius tak tertandingi, tetapi jenius tak tertandingi yang lebih mempesona juga telah muncul di keluarga afiliasi keluarga Zhen kami. Dari perspektif situasi keseluruhan, kami lebih senang daripada sedih. Hanya saja tembakan Xiao Yan kali ini memiliki menyakiti keluarga Zhen kita. Reputasi, jadi kita perlu berpikir hati-hati tentang bagaimana menangani masalah ini. Zhen Zongfu sedikit mengangguk dan menatap tetua kedua lagi. Penatua kedua berpikir sejenak dan berkata, keluarga Xiao telah sangat dekat dengan aliansi bisnis selama bertahun-tahun. Dia juga memindahkan keluarganya dari Dizu ke kota Juxi. Semua ini terjadi setelah Xiao Yan datang ke benua Doudi. Kami tidak cukup memperhatikan hal ini sebelumnya, atau tidak memperhatikan sama sekali.
Kami tidak tahu banyak tentang situasi klan Xiao saat ini. Saya pikir, haruskah kita mengundang Zhen Bufan untuk datang? Dia harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi klan Xiao. Mari kita bertanya padanya sebelum membuat keputusan. Saya harus mengatakan, adegan ini adalah interpretasi terbaik dari pepatah, kekuatan menentukan segalanya. Zhen Zongfu mengangkat alisnya lagi, mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Setelah waktu yang lama, dia meletakkan tangannya dan menghembuskan napas sebagai jika dia sudah dengan napas cemberut di dadanya. Dia berkata, kalian pergi dan undang Bufan untuk segera datang. Ya, segera seseorang diperintahkan untuk pergi. Melihat kelima Zhen Jian yang masih berlutut, mata mereka tertuju pada Zhen Jian untuk sementara waktu. Ekspresi kekecewaan total melintas di wajah Zhen Zongfu, tetapi dia kembali normal dalam sekejap, dan berkata dengan ringan, kalian harus melangkah kembali dulu. Zhen Jian, keterampilanmu tidak sebagus yang lain, kamu tidak tahan dengan kemunduran, dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Mudah bermasalah, tetapi sulit untuk menghilangkan patah hati. Di masa depan, itu tergantung atas keberuntunganmu sendiri. Melihat Zhen yang masih kosong ketika dia meninggalkan Jian, para tetua tidak bisa menahan desahan dalam hati mereka, merasa sedikit berat, diam-diam menunggu kedatangan Zhen Bufan. Ada lubang cacing yang menghubungkan rumah Sang Meng dan Zhen. Segera, langkah kaki datang dari pintu, dan Zhen Bufan berjalan ke aula dengan senyum ringan. Apa yang begitu mendesak? Saya harus datang secepat mungkin. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak akan melihat Anda untuk waktu yang lama, saya melakukan perjalanan khusus untuk mengundang Anda minum teh, apakah Anda percaya? Kedatangan Zhen Bufan meredakan suasana hati Zhen Zongfu yang tertekan, tetapi tidak banyak yang terjadi di hatinya, wajahnya saat dia berdiri dengan para tetua untuk menyambutnya. Tentu saja tidak percaya. Zhen Bufan berkata sambil tersenyum, matanya menyapu wajah semua orang. Dia sudah menebak, kakak mengundangku, tetapi itu ada hubungannya dengan Xiao Yan dan Zhen Jian. Tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Zhen Zongfu tidak berencana untuk berputar-putar dengan Zhen Bufan. Setelah Zhen Bufan duduk, dia langsung menuju topik, aku ingin tahu bagaimana kamu mengevaluasi Xiao Yan, dan rahasia tentang Xiao Yan yang tidak saya ketahui, dan juga ada perkembangan Xiao Mansion selama bertahun-tahun. Oh, Zhen Bufan tercengang, tetapi dalam hatinya dia tertawa terbahak-bahak, ketika saya mengenal pahlawan dengan penglihatan saya, Anda masih menunjukkan gengsi sikap acuh tak acuh dan penghinaan keluarga Zhen terhadap keluarga Xiao, dan sekarang Anda mengenal saya, apakah kamu saat itu? Setelah tertegun, Zhen Bufan tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, pada evaluasi Xiao Yan, saya hanya memiliki 4 kata, potensi tak terbatas. Dan di bawah kepemimpinan Xiao Yan, yang lahir entah dari mana, dengan dukungan kekayaan negara saingan dan mungkin pil ajaib, keluarga Xiao akan menjadi kelas 1 hanya sebentar lagi. Evaluasi tinggi Zhen Bufan mengejutkan semua tetua yang hadir. Bagaimana mereka pernah melihat Zhen Bufan membuat penilaian yang begitu tinggi terhadap seseorang dan kekuatan. Jantung Zhen Zongfu berdetak kencang, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, saya tidak perlu membicarakan apa yang semua orang tahu, saya ingin tahu lebih banyak. Jika kamu ingin mengetahui lebih detail, kamu harus bertanya kepada putrimu yang berharga. Dia mengurus seluruh rumah Xiao untuk Xiao Yan. Dia tahu lebih banyak daripada aku. Dia harus tahu segalanya. Zhen Bufan tersenyum pahit, namun, sejauh yang saya tahu, itu sudah menakutkan. Katakan. Zhen Bufan berkata dengan tegas, sejujurnya, saya mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Xiao Yan dengan mengorbankan banyak uang. Selain melihat bahwa 2 pil obat di pasaran dapat membawa keuntungan besar bagi aliansi bisnis, saya juga meragukannya. Penatua keluarga Zhen menarik napas, 2 pil obat hampir menempati seluruh pasar pil obat pemulihan kelas bawah di benua Doudi. Anda mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki resep yang lebih baik.
Bukankah itu? Zhen Bufan mengangguk dengan serius. Ternyata dia memang memilikinya. Hanya saja selain staf inti Xiao Mansion, tidak ada yang tahu tentang itu. Saya baru saja di kantor Zhen Ni, saya baru tahu sedikit secara tidak sengaja. Zhen Zongfu juga sedikit gelisah, dan bertanya dengan cemas, kalau begitu, apakah Anda samar-samar tahu resep apa itu? Senyum kecut Zhen Bufan bahkan lebih kuat, aku juga ingin tahu, tapi sayangnya putrimu yang berharga telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia. Bahkan pamanku, dia hanya mengatakan itu adalah resep yang sangat buruk. Omong-omong, Xiao pil obat yang digunakan untuk mengolah kekuatannya sendiri, atau untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Visi Zhen Zongfu secara alami tidak lebih buruk dari Zhen Bufan, dan tebakannya benar. Dengan kata lain, kekuatan Xiao Mansion atau kekuatan Xiao Yan akan memiliki lompatan kualitatif di masa depan. Karena itu masalahnya, lalu mengapa kita tidak? Penatua kedua segera menjadi cemburu, dan membuat gerakan yang akrab bagi semua orang. Sesepuh kedua bermaksud merampok. Zhen Bufan memandang tetua kedua dengan setengah tersenyum, keluarga Zhen merampok keluarga afiliasinya sendiri. Terima kasih sudah bisa mengetahuinya. Ketika berita ini menyebar, bagaimana kakak tertua saya bisa terus menjadi kaisar? Wajah apa yang harus dimiliki keluarga Zhen untuk bertemu orang-orang? Bab 776. Melihat tetua kedua memerah karena malu, tawa Zhen Bufan bahkan lebih dingin. Sejauh yang saya tahu, karakter Xiao Yan lebih suka dihancurkan daripada dihancurkan. Anda tidak mendapatkan apa-apa. Di akhir kalimat, Zhen Bufan dengan dingin membanting kalimat yang berat, selain itu, kamu mungkin tidak berani merampok. Bufan, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah keluarga Zhenku tidak bisa memindahkan klan Xiao? Meskipun proposal tetua kedua sedikit brengsek, tetapi bagaimana tetua kedua bisa menjadi yang teratas? Keluarga Zhen Bufan ternyata berulang kali memprovokasi kata-katanya. Zhen Zongfu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit kesal. Zhen Bufan berkata dengan ringan, dimungkinkan untuk pindah, tetapi keluarga Zhen mungkin tidak mampu membelinya. Melihat ekspresi para tetua dan Zhen Zongfu tiba-tiba berubah suram, Zhen Bufan menyesap teh dan melanjutkan, nama keluarga saya juga Zhen, jadi sebaiknya saya mengatakannya langsung. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Kaisar Iblis, membawa orang untuk mengunjungi kediaman Xiao, kan? Penatua ketiga mengerutkan kening dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, memang benar bahwa Kaisar Iblis secara pribadi membawa orang untuk mengunjungi rumah Xiao, tetapi ini tidak berarti bahwa klan Iblis akan membela Xiao Yan. Zhen Bufan dengan ringan mendengus, tidak. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Kaisar Iblis dengan membawa orang ke Xiao Mansion? Ini untuk bertemu dengan orang suci dari klan Iblis. Orang suci dari klan Iblis hanya ditemukan oleh Xiao Yan dan dapat kembali ke klan Iblis. Untuk masalah ini saja, klan Iblis tidak akan duduk diam tentang klan Xiao. Dan saya juga mendengar bahwa Xiao Yan pernah membantu leluhur klan Iblis sekali. Semua orang terkejut dengan kata-kata Zhen Bufan, dan kemudian mereka tiba-tiba mengerti alasan sebenarnya mengapa Yao Su mengirim sejumlah besar elit. Zhen Zongfu tidak bisa tidak melirik Xiao Yan lagi. Selain itu, kamu seharusnya sudah tahu berita bahwa King Haoran pindah ke istana Kaisar Iblis, kan? Melihat semua orang mengangguk, mata Zhen Bufan menjadi lebih lebar sambil tersenyum, dan dia melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, pindah ke istana Kaisar Iblis berarti posisinya sebagai Kaisar Iblis telah diakui oleh sebagian besar ras Iblis. Hubungan antara King Haoran dan Xiao Yan tidak biasa. Saya tidak berpikir siapapun akan berani menyangkal bahwa, sebelum memindahkan Xiao Yan, seseorang harus mempertimbangkan perasaan King Haoran. Ada hal lain, menurut laporan mata-mata, Xiao Yan ditemani oleh beberapa orang ketika dia keluar dari gua darah pembantaian. Siapa? Semua orang di keluarga Zhen tidak bisa menahan diri untuk bertanya satu sama lain. Ada kekacauan di dalamnya,
keintiman yang luar biasa. Apa? Xiaoyan juga datang bersama dengan Chaos Immortal. Chaos Immortal adalah tuan muda dari keluarga Warcraft, dan semua orang harus menganggapnya serius. Zhen Bufan mengangguk, hubungan antara mereka berdua masih harus diverifikasi, tetapi bisa memiliki hubungan dengan orang-orang dari keluarga Warcraft adalah hal yang luar biasa di benua Doudi. Setidaknya tidak ada orang lain yang melakukannya kecuali Xiao Yan tiba. Selain itu, potensi Xiao Yan sendiri juga sangat luar biasa. Dia telah menjadi orang pertama di bawah 5 bintang dalam waktu singkat. Saya bertanya-tanya, kekuatan mana yang akan mengasingkan seorang jenius yang tiada taranya? Kata-kata Zhen Bufan bergema di aula, dan semua orang di keluarga Zhen sangat terkejut. Jika kamu bukan saudaraku, aku benar-benar ragu apakah kamu adalah pelobi yang dikirim oleh Xiao Yan. Jika dia mengatakan bahwa dia masih sedikit kesal pada Xiao Yan yang menyapu wajah keluarga Zhen, maka hatinya hanya berlipat ganda sekarang. Semuanya seperti yang dikatakan Zhen Bufan, seorang jenius tak tertandingi seperti Xiao Yan dengan potensi besar, tidak peduli kekuatan mana yang akan mencoba untuk menang, dan bagaimana memenangkannya, ini adalah masalah yang harus dia pertimbangkan dengan hati-hati. Tetapi status kaisar membuatnya tidak mudah untuk mengungkapkan pikirannya, sehingga berubah menjadi ejekan yang tampaknya acuh tak acuh. Bagaimana mungkin Zhen Bufan tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya? Dia juga tersenyum tipis, tidak ada seorang pun di benua Doudi yang dapat mengundang saya untuk menjadi pelobi, kan? Haha, kefasihanmu masih setajam biasanya. Zhen Zongfu menggosok telapak tangannya dan tertawa, tetapi dia dengan cepat menahan senyumnya dan menatap Zhen Bufan dan bertanya, karena kamu memiliki evaluasi yang tinggi terhadap Xiao Yan, aku tidak tahu apakah kamu. Apa pendapatmu? Zhen Bufan menggelengkan kepalanya dengan lembut, namun, karena Xiao Yan adalah anggota keluarga Zhen dan sekarang menarik perhatian dunia, keluarga Zhen harus mengungkapkan ini. Perlihatkan pada saya. Ketika dia mendengar percakapan antara kepala keluarga dan Zhen Bufan, tetua kedua tahu bahwa penghapusan Zhen Jian oleh Xiao Yan pada dasarnya sudah berakhir, dan dia berkata dengan agak kesal, lalu bagaimana kita harus mengungkapkannya? Meskipun potensi Xiao Yan sangat besar, dalam analisis terakhir, dia hanyalah patriark dari keluarga afiliasi keluarga Zhen kami, dan dia memiliki kesalahan karena menghapus Zhen Jian. Oh, sepertinya tetua kedua masih merenung tentang Zhen Jian. Zhen Bufan menoleh untuk melihat langsung ke tetua kedua, seringai di sudut mulutnya, bagaimana jika orang yang telah membuat kesalahan besar? Kesepakatan tidak memiliki toleransi. Jika keluarga Xiao telah merawat mereka sepanjang waktu, itu akan membuat Xiao Yan lebih bersyukur dengan sedikit pemikiran, tapi sayangnya, tampaknya pertumbuhan klan Xiao hingga hari ini adalah hasil dari upaya mereka sendiri, bukan? Zhen Zongfu segera menjawab, bagaimana kamu bisa tumbuh tanpa melalui kesulitan? Elang muda yang terlindung di bawah sayap elang tidak akan pernah bisa terbang ke langit. Perawatan keluarga Zhen untuk keluarga yang berafiliasi bukan hanya merawat tentang kamu seperti yang kamu pikirkan. Zhen Zongfu, yang juga sangat licik, melihat bahwa tetua kedua malu, dan hanya dengan beberapa kata, dia mengubah pengabaian keluarga Xiao menjadi ujian bagi keluarga Xiao. Oh, lupakan saja, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang ini. Sekarang semua orang tahu situasi keluarga Xiao, tetapi saya sangat ingin tahu, apa rencana Anda untuk keluarga Xiao, kakak laki-laki? Zhen Bufan datang ke sini hanya untuk menyelesaikan kemarahan Zhen Zongfu atas penghapusan Xiao Yan atas Zhen Jian untuk Xiao Yan, dan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan lebih banyak manfaat untuk Xiao Yan. Pertanyaan itu dilemparkan kembali ke Zhen Zongfu. Setelah sedikit merenung, Zhen Zongfu membuat keputusan dalam hatinya, setelah mendengarkan apa yang Anda katakan, saudara saya memiliki pemahaman umum tentang situasi klan Xiao. Salah satu keluarga saya yang berafiliasi dengan keluarga Zhen, dapat berada dalam waktu yang singkat.
untuk mencapai prestasi. Seperti itu juga merupakan kemuliaan keluarga Zhen saya. Keluarga Zhen selalu pelit terhadap klan yang berkontribusi, dan keluarga Zhen pasti akan membantu keluarga Xiao dengan murah hati. Melihat perubahan besar dalam sikap keluarga terhadap keluarga Xiao, bagaimana para tetua tahu tidak mengerti pikiran tuannya. Jelas, mereka ingin mengikat keluarga Xiao dan keluarga Zhen bersama-sama dan menjadi bantuan besar bagi keluarga Zhen. Secara alami, mereka tidak lagi keberatan, dan mereka semua setuju. Kepala keluarga itu bijaksana. Setelah sedikit mengangguk kepada para tetua, Zhen Zongfu bertanya kepada Zhen Bufan, "Anda memiliki hubungan dekat dengan Xiao Manshan, dan Anda harus memberi saya beberapa saran tentang ini." Zhen Bufan, yang telah mencapai tujuannya, tidak punya waktu untuk diam-diam bersukacita, ketika dia ditanya oleh Zhen Zongfu dan mengerutkan kening dalam kesusahan, apa sebenarnya yang dibutuhkan. Bukankah awalnya berpikir, dengan sumber daya keluarga Zhen, tidak akan mudah untuk memuaskan klan Xiao. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Zhen Bufan, para tetua keluarga Zhen pada awalnya sedikit terkejut. Tetapi setelah memikirkannya, tampaknya benar seperti yang dikatakan Zhen Bufan, keluarga Xiao pada dasarnya memiliki semua kondisi untuk menjadi kekuatan kelas 1 selama bertahun-tahun, yang membuat para tetua tertekan. Jika mereka bahkan tidak dapat memberi penghargaan kepada keluarga Xiao, wajah keluarga Zhen. Tapi saya benar-benar tidak tahu harus meletakkannya di mana. Tiga tetua dengan hati-hati mengajukan saran, kekuatan baru, bahkan jika sumber daya dasar cukup, tetapi akumulasi keterampilan bertarung masih kurang. Alasan untuk berhati-hati adalah karena dia terkena perkembangan pesat dari keluarga Xiao, dan kepercayaan dirinya sangat berkurang. Bab 777. Baik, tidak peduli seberapa cepat klan Xiao berkembang, keterampilan bertarung tidak diperoleh dengan mudah. Mata para tetua lainnya menyala, dan kerutan Zhen Zongfu mengernyit pelan. Tapi saat senyum di wajah para tetua keluarga Zhen akan mekar, Zhen Bufan menuangkan sepanci air dingin ke bawah, skill Dou. Mungkin kalian masih tidak tahu, lelang keterampilan Dou terakhir yang menyebabkan sensasi di benua Kaisar Dou direncanakan oleh keluarga Xiao di belakang layar. Saya tahu yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa hal terpenting dalam keluarga Xiao adalah uang. Selama itu bukan keterampilan bertarung di atas peringkat dunia, keterampilan bertarung apa yang tidak bisa dibeli. Jika Anda ingin memberikannya, Anda hanya dapat memberikannya kepada keterampilan bertarung peringkat dunia. Jika keluarga Zhen memberikannya kepada Xiao, saya pikir Xiao Yan masih akan berterima kasih jika dia memiliki 10 tahun keterampilan bertarung. Penatua kedua melompat seperti anjing yang ekornya telah diinjak-injak. Apa? Lusinan keterampilan bertarung tingkat dunia. Anda adalah lobak besar di jalan ketika Anda berada di dunia. Ekspresi Zhen Zongfu juga menjadi gelap. Tidak mungkin, mengingat fakta bahwa keluarga Xiao tidak memiliki hampir segalanya, dan potensi tak terbatas Xiao Yan. 1 atau 2 keterampilan bertarung tingkat dunia biasa tidak dapat digunakan sama sekali, kecuali jika itu adalah top tingkat keterampilan bertarung tingkat dunia tingkat lanjut. Zhen Bufan berkata dengan penuh arti kepada Zhen Zongfu, dan, jika Anda tidak memenangkan keluarga Xiao selama periode ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan yang baik di masa depan. Mereka tumbuh terlalu cepat. Begitu mereka tumbuh dewasa, pada saat itu, mereka masih bukan keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen, dan tidak ada yang akan tahu. Sebagai kaisar, Zhen Zongfu, setelah melihat keluarga afiliasi yang kuat di Dou di benua, dapat membaca lebih lanjut. Contoh portal, bagaimana Anda tidak tahu tentang pengingat Zhen Bufan? Melihat Zhen Bufan dengan wajah yang tulus, mata tenang Zhen Zongfu mengungkapkan sedikit kecemburuan dan kecemburuan pada Zhen Bufan, berpikir bahwa Zhen Bufan membuang cabang zaitun kerjasama ketika Xiao Yan bukan apa-apa, menggunakan beberapa pertempuran bintang 5 kaisar dan rumah besar untuk mengikat Xiao Yan,
seorang jenius tak tertandingi, ke aliansi bisnis. Hati Zhen Zongfu penuh dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak ada obat penyesalan untuk dibeli di dunia. Setelah Zhen Zongfu kehilangan akal, pikirannya dengan cepat kembali ke kenyataan, dan alisnya berkerut. Bahkan, Zhen Zongfu sudah membuat keputusan dalam hatinya untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga Zhen untuk memenuhi kebutuhan Xiao Yan. Namun, keterampilan bertarung tingkat dunia tingkat atas adalah dasar dari pijakan keluarga Zhen di benua Kaisar Dou. Meskipun keluarga Zhen kuat, ada juga banyak orang. Keterampilan bertarung tingkat dunia biasa digunakan untuk mengolah andalan keluarga, dan itu tidak cukup. Sangat sulit untuk memberikan begitu banyak kepada Xiao Yan sekaligus. Bu Fan, bisakah aku menggantinya dengan yang lain? Agak sulit. Dari nada bicara Zhen Zongfu, Zhen Bufan sudah mengerti kesulitan Zhen Zongfu dan apa yang dia pikirkan, tapi sangat sulit baginya untuk membuat rencana yang terbaik dari kedua dunia. Memilikinya. Tepat ketika semua orang tidak bisa memikirkan hadiah yang bagus untuk klan Xiao, mata Zhen Bufan berbinar dan dia berteriak. Zhen Zongfu bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Baiklah. Zhen Bufan mengangguk. Setelah klan Xiao mencaplok semua kekuatan di negara kekaisaran, kebanyakan dari mereka pindah ke rumah Xiao. Meskipun Xiao Mansion besar, itu hanya cukup untuk penggunaan sementara klan Xiao saat ini. Dengan kecepatan pengembangan klan Xiao, saya percaya bahwa Xiao Yan akan sakit kepala karena masalah ini tidak lama lagi. Sambil tersenyum, Zhen Bufan sendiri merasa bahwa sarannya bagus. Jika keluarga Zhen dapat menyelesaikan masalah ini untuk keluarga Xiao, itu akan menjadi bantuan di salju, dan Xiao Yan pasti akan berterima kasih kepada keluarga Zhen. Dan ini tidak terlalu sulit bagi keluarga Zhen. Luar biasa. Usulan ini benar-benar luar biasa. Zhen Zongfu tidak bisa menahan tepuk tangan, dan para tetua juga berulang kali setuju. Bu Fan, aku ingin mendengar pendapatmu. Zhen Zongfu menunjuk ke peta yang tergantung di dinding samping aula. Menurutmu, tempat mana yang cocok untuk keluarga Xiao? Zhen Bufan melihat peta dari kejauhan, menunjuk ke sudut kiri bawah peta, dan berkata, saya pikir prefektur di Yuan, yang berbatasan dengan Dizhu, itu bagus. Langit dan bumi penuh vitalitas, yang lebih kondusif untuk penempatan elit klan Xiao. Zhen Bufan punya rencana di benaknya, dan mengulurkan jarinya ke tempat peta itu tergantung di dinding samping aula utama. Klan Xiao ditempatkan di sini, dan cabangnya terletak di Dizhu. Itu bisa maju dan mundur dan bertahan, dan itu memiliki lokasi terbaik. Saya percaya Xiao Yan akan sangat gembira. Ya, Zhen Zongfu terus menganggukkan kepalanya, berpikir bahwa tempat yang dipilih Zhen Bufan itu bagus. Jika tempat ini diberikan kepada klan Xiao sebagai wilayah klan Xiao, maka kemurahan hati Xiao Yan terhadap klan Zhen pasti akan meningkat, dan rasa memiliki juga akan semakin kuat. Dengan pikirannya tenang, Zhen Zongfu berdiri dan hendak mengumumkan, ketika Zhen Bufan, yang diam-diam senang, menambahkan. Benar, saya lupa memberitahu Anda sesuatu, kecuali bahwa Xiao Yan adalah orang pertama di bawah 5 bintang, dia juga seorang alkemis kelas 6. Sialan. Semua orang tidak bisa tenang, bahkan Zhen Zongfu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Zhen Zongfu mengumumkan dengan lebih tegas, semuanya sesuai dengan kata-kata Bufan, Penatua Agung, kamu bisa melakukan ini. Iya, benua Doudi melonjak sekali lagi. Target dari beberapa kekuatan utama adalah Xiao Yan, dan Xiao Yan menatap awan yang telah melonjak sepanjang waktu. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5, kesengsaraan Setan Guntur Langit dan Bumi Xuan Huang, dan 4000 kesengsaraan guntur yang mengikuti Xiao Yan semuanya berlalu tanpa banyak usaha, tetapi kesengsaraan kelima dari kesengsaraan 1000 guntur masih menghasilkan serangan yang paling menakutkan, yang akan lama tak jatuh. Pada saat ini, langit di atas rumah Xiao sehitam tinta, sedangkan langit di luar rumah Xiao cerah dan cerah, membentuk kontras yang tak terlukiskan dan aneh.
Saudari Jenny, apakah menurutmu pembohong kecil itu benar-benar baik? Rao percaya diri pada Xiao Yan, tetapi tekanan tak terlihat dari guntur yang menyeduh masih membuat King Muer gugup. Muer, kita hanya bisa mempercayainya sekarang. Zenni menatap Xiao di langit. Yan, giginya menggigit bibir bawahnya, dan dia juga khawatir. Begitu kata-kata Zenni jatuh, guntur tampaknya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dengan ledakan keras, pilar guntur tebal menembus awan melalui lubang besar dan turun dari langit, menutupi Xiao Yan yang menunggunya. Bab 778. Akhirnya datang. Menghadapi Lei Zhu, yang puluhan kali lebih tebal dari tubuhnya sendiri, Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Biarkan Tuhan melihat apakah itu perampokan guntur kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5, atau aku, Xiao Yan, lebih kuat. Dengan tangisan, rambut panjang Xiao Yan yang tersampir di belakangnya tiba-tiba berdiri, dan Doqi yang agung meresap ke tubuhnya. Dia menginjak langkahnya, dan sosoknya naik ke udara, menghadapnya tanpa rasa takut di mata semua orang yang khawatir. Terburu-buru ke dalam kolom guntur. Guntur dan kilat mengamuk di seluruh langit, dan langit besar dibayangi oleh kekuatan pilar guntur. Tubuh Xiao Yan tidak lagi terlihat. Hanya, ledakan keras dari pilar guntur yang membuktikan bahwa Xiao Yan masih hidup hati ditarik. Dan Xiao Yan berada di pilar guntur, dan wajahnya yang halus benar-benar terdistorsi. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat petir kelima, dia akan mengandalkan peningkatan kemampuannya untuk menahan kekuatan guntur dan kilat setelah melahap Lei Yu Battle Spirit, dan kemudian menghancurkannya dengan bantuan api surgawi dan 1000 kaki tanpa bayangan, tetapi dia tidak mengharapkan kolom guntur. Itu terlalu tebal, dan keterampilan bertarung yang tak terkalahkan dari 4 guntur pertama tidak dapat menghancurkan kekuatan guntur dan kilat yang tampaknya tak ada habisnya dalam waktu singkat. Kuat, guntur kelima sangat kuat, tidak heran Kaisar Pertempuran Bintang 4 yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini. Xiao Yan, yang berkedut oleh guntur dan kilat di mana-mana, memarahi ibunya dengan keras, mengertakkan gigi dan mendesak kekuatan api surgawi untuk bersaing dengan guntur dan kilat. Ki pertempuran di tubuhnya meletus pada saat yang sama. Dia melanjutkan untuk mengambil cairan roh yang jernih, dan dengan putus asa mengayunkan bayangan 1000 kaki, secara ekstrim. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi suara gemuruh masih tidak terganggu. Pedang tajam itu menebas dari udara tipis, membentuk badai petir dan dendam atas seluruh kediaman Xiao, yang membuat semua orang yang harus menjaga jarak semakin khawatir. Semakin lama berlarut-larut, semakin aku takut fisik Cao tidak akan mampu menahan kilat. Zili, apa yang bisa aku lakukan? Tentang ini, jantung Le Shaolong hampir mencapai tenggorokannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, tidak peduli seberapa besar risikonya, aku akan mematahkan petir dan menyerahkan pil hati ungu kepada dia yang mengambilnya. Lei Zhu, yang sangat lemah tetapi masih kuat, King Haoran menjadi semakin cemas. Saya hanya mengambil Zixin dan saat ini, apakah masih efektif? Mari kita lihat situasinya, jika suara pertempuran sengit di pilar guntur memudar, kita hanya bisa bertaruh. Begitu kata-kata King Haoran jatuh, ada teriakan keras di pilar guntur, dan di sana cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya seperti salju. Pilar yang rusak terungkap, dan sinar cahaya terjalin menjadi bilah melingkar yang besar, memotong pilar guntur di langit. Segera setelah pilar guntur terputus, kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus tampaknya terputus, dan pilar guntur meledak dengan ledakan keras. Mengandalkan kekuatan segel roh dan pil budidaya sumsum untuk meningkatkan tubuh untuk menahan petir, ditambah dengan sejumlah besar cairan spiritual Sunwen Clear untuk memulihkan dendam, Xiao Yan akhirnya mengambil kesempatan untuk menghancurkan petir kelima. Tapi pukulan dengan seluruh kekuatannya juga menguras energi dendamnya, dan Xiao Yan jatuh dengan pakaian compang camping dalam asap dan debu, menghancurkan lubang yang dalam di tanah.
Melihat ke bawah ke lubang yang dalam dengan asap mengepul ke atas, merasakan energi dari langit dan bumi mengalir ke lubang yang dalam dengan panik, semua orang kembali ke akal sehat mereka dari keheranan mereka, dan selalu berteriak panik. Sudah berakhir. Lulus. Dia meninggal. Sorak-sorai bergema di langit di atas Xiao Mansion untuk waktu yang lama, dan Xiao Yan di lubang yang dalam pulih dengan cepat dari luka-lukanya di bawah infus energi dari surga dan bumi. Hanya dalam beberapa napas, dia melompat keluar dari lubang yang dalam, meregangkan tubuh, mengulurkan tangannya dalam ekstasi, dan menerima pembaptisan energi. Dibandingkan dengan pertarungan melawan kesengsaraan guntur, energi surga dan bumi membuat tubuh marah dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tetapi sama seperti energi surga dan bumi secara bertahap melemah dan semua orang akan berkumpul untuk memberi selamat kepada Xiao Yan, langit di atas kediaman Xiao berubah lagi. Langit berubah warna, disertai dengan riak yang tak terhitung jumlahnya di langit. Energi surga dan bumi yang telah habis tiba-tiba melonjak lagi, dengan panik bergegas menuju Xiao Yan yang baru saja menerima baptisan. Ada apa? King Muer berhenti sejenak dan berjalan maju. Mengedipkan matanya dengan curiga, dia berbalik untuk bertanya kepada orang banyak. Ini adalah terobosan kedua. Setenang King Haoran, dia tidak bisa tenang lagi. Terobosan kedua. Xiao Yao dan semua orang memandang King Haoran dengan kaget, sedikit bingung. Jika tebakanku benar, dia menelan beberapa tiga dalam pembantaian berdarah gua itu. Benda-benda aneh telah membuatnya tidak hanya di tahap awal bintang 5, tetapi di tahap tengah bintang 5, jadi dia telah membuat terobosan satu demi satu setelah melewati bencana Kaisar bintang 5. Benarkah? Besar. Semua orang sangat gembira. King Muer bahkan lebih bersemangat. Hanya Xiao Zhan yang terlihat seperti sedang menangis, dia menengadah ke langit dan berteriak dalam kesedihan, Xiao Shao, kemajuanmu telah membuat kita bekerja keras siang dan malam. Nan Erming merasakan hal yang sama tentang tangisan sedih Xiao Zhan, sepertinya di masa depan, kita hanya bisa menghilangkan sebagian tekanan karena menyempit di depan Tuan Muda Xiao hanya dengan berlatih tanpa tidur malam. Bawa masuk. Kamu sangat cantik, jika kamu tidak ditarik olehnya, kamu akan membakar dupa yang tinggi. Tertawa. Jenny dan Nan Erming penuh kegembiraan dan bercanda, sangat marah sehingga Nan Erming memutar matanya dengan liar, kerumunan tertawa. Dalam tawa, Xiao Yan menyelesaikan pembaptisan energi surga dan bumi, dan dia tidak sabar untuk membungkuk dalam keadaan menyegarkan, apa yang kamu bicarakan, sangat bahagia. Selain mengatakan bahwa kamu adalah monster dan bukan manusia, apalagi yang bisa kami katakan? Zenni menatap Xiao Yan dengan lembut di matanya. Menatap Xiao Yan, yang napasnya tidak sebanding dengan masa lalu, lapisan kabut air muncul di mata Jenny. Ada kelegaan dan kegembiraan, tetapi lebih dari itu adalah kasih sayang yang mendalam, yang membuat tulang Xiao Yan rapuh. Bab 779. Melihat semua ini di matanya, King Haoran menahan senyumnya dan bertanya pada Xiao Yan, saudaraku, bagaimana perasaanmu? Sembuh dari mabuk di mata Jenny, Xiao Yan menanggapi King Haoran dengan sedikit malu. Rasanya sangat enak. Saya merasa bahwa semangat juang bintang 5 tidak sebanding dengan bintang 4. Tidak heran bintang 5 disebut Dou Didas. Bagus, bagus. King Haoran dengan senang hati menepuk bahu Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Xiao Zhan di samping melihat bahwa King Haoran tidak segera melanjutkan pembicaraan, dan buru-buru bertanya kepada Xiao Yan dengan mata cerah, Xiao Shao, apa kekuatan tempurmu saat ini? Semua orang sangat tertarik dengan ini. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan berapa banyak yang telah dicapai, tetapi saya merasa bahwa seharusnya tidak ada terlalu banyak tekanan di panggung tengah bintang ke-6. Merasakan ki pertempuran yang melimpah di tubuh, Xiao Yan mengangkat kepalanya, atau, mari kita ujian. Tuan Muda Xiao, lepaskan aku. Xiao Zhan melambaikan tangannya lagi dan lagi, kamu lebih jahat daripada Ziying, aku tidak ingin disalahgunakan,
meninggalkan bayangan di hatiku tidak baik. Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Kepala Xiao Zhan bergetar seperti mainan, ini benar-benar tidak sebanding. Xiao Yan bercanda, setelah desa ini, tidak akan ada toko seperti itu. Apa maksudmu? Maksudku, jika kamu tidak membandingkan sekarang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membandingkan denganku di masa depan. Setelah itu, Xiao Yan tertawa. Xiao Zhan sangat tertekan sehingga dia meneteskan air liur, dan melakukan serangan balik, ingin memprovokasi saya untuk membandingkan dengan Anda. Tidak mungkin. Saya tidak ingin membandingkan dengan Anda, saya ingin membunuh Anda. Aku akan membandingkan Nyonya, Nona tertua dan Muer. Semua orang tertawa, dan Feng Feng, yang biasanya tidak banyak bicara, berpura-pura penuh permintaan maaf dan berkata kepada Xiao Qi, Zenni dan King Muer, Nyonya, Nona tertua, Nona Muer, jangan marah pada Xiao Zhan, dia sebenarnya cukup sedih, bukan hanya dia tidak punya kesempatan untuk pamer ketika dia dipromosikan ke pertengahan tahun, bintang ke-6, tetapi dia hanya memiliki kesempatan untuk diganggu, jadi dia mengatakan omong kosong seperti itu, saya minta maaf kepada Anda untuknya. Semua orang semakin tertawa. Waktu bahagia selalu singkat, dan King Haoran akan membawa King Muer kembali bekerja untuk pindah ke istana Kaisar Iblis. Perpisahan sudah dekat, enggan berpisah. Saudaraku, aku tidak ada hubungannya di sini untuk saat ini, tidak lebih dari menyempurnakan cinta jiwa dan pil hati ungu. Jangan lupa buatkan untuk kakak, hahaha. Oh, tiba-tiba aku merasa sedikit bosan, Muer, aku akan menunggumu di luar. Muer, lagi setelah kembali bantu kakak, jangan buat kakak marah. Kembalilah dan hiduplah saat kau kosong. Pembohong kecil, aku akan merindukanmu. Apa? Kayu, kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu juga merindukanku. Oh, bisa. Anda tidak akan. Anda tahu, memurnikan obat. Hehe, apa yang kamu cekikikan? Aku pergi. Oh, baiklah, aku akan menunggu sampai aku selesai melakukannya. Oke, setelah kamu selesai dengan ini, pembohong kecil, aku pergi. Xiao Qi menatap Xiao Yan dengan sedih. Kamu hanya perlu memperbaiki obat untuk 1 hari setelah menerobos. Apakah kamu tidak mengambil cuti? Xiao Yan tersenyum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya juga berpikir tentang istirahat sekarang, dan ketika saya berpikir bahwa akan segera ada ribuan dou di bintang 5 di kediaman Xiao, darah saya mendidih. Xiao Qi yang berempati merawat pakaian Xiao Yan dan berkata, oke, kalau begitu kamu harus istirahat sambil memperbaiki obat, dan jangan lelah. Baiklah. Xiao Yan mengangguk, menyapa Long Yi di luar pintu, dan berencana pergi ke apotek pemurnian. Saat itu, tunggu. Lang Tian berbalik dari balik pohon besar di luar pintu dan berlari, menatap Xiao Yan dan menyeringai, Xiao Shao, aku punya permintaan yang kejam. Aku ingin membuat alkimia denganmu. Xiao Yan bingung, bersama. Mengapa? Lang Tian tersenyum malu, menggaruk kepalanya dan berkata, keterampilan pemurnian obat Tuan Muda Xiao lebih baik daripada milikku, aku ingin melihatnya dengan baik. Jangan memakai topi tinggi untukku. Xiao Yan menatap Lang Tian dengan cemberut, aku mengatakan apa masalahnya, oke, ayo pergi. Lalu dia mengambil Long Yi dan berjalan menuju apotek. Haha, itu bagus. Lang Tian dengan cepat mengikuti Xiao Yan dan Long Yi. Melangkah ke apotek lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional ketika dia melihat semua yang dia kenal. Saya belum membuat pil selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap untuk masuk kali ini. Saya sudah menjadi kaisar pertempuran bintang 5. Rasanya seperti saya dalam mimpi. Xiao Yan tersenyum, lalu berbalik untuk melihat Long Yi di sebelahnya dan berkata, Long Yi, kali ini ada peringkat 5 dan Leido, dan peringkat 6, Anda berusaha untuk lebih meningkat. Jangan khawatir, ayah, selama dan Lei ditelan olehku, aku akan membaik dengan cepat.
Tapi ayah, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membawaku bersamamu ketika kamu pergi keluar pertahanan. Aku bisa melakukannya tanpa Anda. Haha. Dalam tawa, Xiao Yan menerima cincin itu sebentar, dan Yan Muding melayang di udara. Dari musim semi ke musim gugur, waktu berlalu, segala sesuatu di Xiao Mansion berjalan dengan tertib sesuai rencana. Dentuman keras dan lei yang terdengar dari waktu ke waktu di Xiao Mansion juga tampaknya menjadi pertanda kebangkitan yang akan datang dari rumah Xiao. Bab 780. Dalam sekejap mata, itu musim semi lagi. Musim semi mekar penuh vitalitas. Semua orang di aula Xiao Mansion berkumpul, dan King Haoran juga hadir, dan ada ledakan tawa. Hanya King Muer yang duduk di ambang pintu di luar aula, matanya terus melihat ke arah apotek, dan dia cemberut dan bergumam, "Pembohong kecil, mengapa kamu belum keluar? Setiap kali saya datang, saya tidak dapat melihat siapapun, idiot, hanya tahu cara membuat obat, tidakkah Anda keluar untuk mengambil napas?" Pada saat ini, suara Xiao Yan tiba-tiba datang dari telinga King Muer. Dia berkata, "Mengapa kamu bersin sepanjang waktu sekarang? Ternyata seseorang tidak puas denganku." Pembohong kecil. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Lalu dia berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi masih tidak ada seorang pun di sekitar. Tiba-tiba, sesuatu dengan ringan menepuk bahunya. Dia berbalik dengan tiba-tiba, dan Xiao Yan melihat ke atas padanya sambil tersenyum. Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut dan ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiao Yan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Xiao Yan telah mendengarkan apa yang dia keluhkan sebelumnya, dia menundukkan kepalanya dengan tersipu dan terus mengutak-atik sudut pakaiannya. "Pergilah, ikuti aku ke aula." Setelah berbicara, Xiao Yan meraih tangan King Muer dan berjalan menuju aula. Sesampainya di pintu masuk aula, Xiao Yan melepaskan tangan King Muer dan berkata, "Saya tidak menyangka akan melihat kakak begitu saya keluar dari bea cukai." "Bagus sekali," dan kemudian membawanya ke aula. "Kakak, apakah kamu keluar?" "Haha, bagus." Melihat Xiao Yan dan kemudian di King Muer, King Haoran tersenyum sangat nyaman. "Saya datang ke sini beberapa kali dan Anda tidak meninggalkan bea cukai, tapi kali ini saya kebetulan bertemu dengan Anda, saya benar-benar tidak mengharapkannya." Semua orang berdiri dengan gembira untuk menyambut Xiao Yan, tetapi Le Shaolong mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya, "Mengapa hanya Xiao Shao? Di mana Lang Tian dan Long Yi?" Xiao Yan menyeringai, "Mereka berdua, Lang Tian sangat asyik dalam meneliti teknik alkimia sehingga dia enggan untuk keluar. Long Yi sedang mencerna pil guntur, dan belum waktunya untuk pergi." Berbicara tentang ini, Xiao Yan berhenti dan bertanya dengan senyum misterius, "Tebak level apa Long Yi sekarang?" "Level Long Yi saat ini?" Xiao Zhan mengingat sejenak, mengingat kesengsaraan kaisar yang muncul di langit di atas Xiao Mansion beberapa waktu lalu dan menghilang dalam waktu singkat, menebak-nebak, setelah Anda memasuki apotek, kesengsaraan Kaisar Bintang 5 pernah datang, ditambah begitu banyak dan lei, saya kira, Long Yi seharusnya berada di panggung Bintang 5 menengah seperti Anda, kan? Melihat Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Yao bertanya dengan ragu, "Mungkinkah Long Yi telah mencapai tahap Bintang 5 yang terlambat?" "Haha, leluhur adalah leluhur, dan Anda bisa menebaknya." "Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Anda melahap beberapa 3 benda aneh untuk mencapai tahap Bintang 5 pertengahan, bagaimana Long Yi bisa langsung pergi ke tahap Bintang 5 akhir?" Semua orang takut dengan Long Yi, tingkat saat ini dari tahap akhir Bintang 5. Xiao Yan tersenyum puas, dan berkata, "Kali ini, jumlah dan lei kelas 5 atau 6 sudah cukup untuk memberi Long Yi peningkatan besar. Dia belum selesai menyerap dan lei, dan ketika dia selesai menyerapnya, dia bahkan mungkin meningkat. Apakah masih ada perbaikan?" Semua orang yang tidak tahu banyak tentang metode peningkatan Long Yi agak terkejut karena terkejut.
Xiao Yao bertanya dengan cemas, melahap begitu banyak dan Lei sekaligus, begitu banyak energi, Long Yi bukankah Yi takut diledakkan? Hahaha, jangan khawatir, leluhur, Long Yi adalah naga guntur emas 9 yang terbuat dari guntur, bagaimana energi guntur bisa meledakkannya? Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum, selama tidak melewati terlalu banyak langkah dan Lei, seperti dan Lei peringkat ke-7 atau ke-8, dapat ditelan olehnya, dan energi disimpan di dalam tubuh dan diserap perlahan. Jika ada terlalu banyak energi, itu hanya akan membuatnya tidak nyaman paling banyak, dan tidak akan meledak. Dia sekarang berwajah kecil, warnanya merah keunguan sangat bagus. Haha, itu dia. Kemudian semua orang benar-benar lega, dan mereka semua kagum dengan kemampuan unik Long Yi. Xiao Zhan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, saya mengatakan bahwa perampokan Kaisar Bintang 5 atas kediaman Xiao sangat buruk. Beberapa waktu lalu itu baru saja menghilang, itu seharusnya bencana kekaisaran Bintang 5 Long Yi, kan? Xiao Shao, apakah dia menyelamatkan bencana kekaisaran agar lebih santai dan bahagia? Xiao Yan mengangguk, malapetaka kekaisaran adalah untuk kita itu disebut di Jie, itu adalah sepotong kue untuk Long Yi. Tidak hanya tidak ada bahaya sama sekali, tapi itu suplemen besar. Kemampuan Long Yi ini terlalu sesat. Di masa depan, saya akan meminta Long Yi untuk membantu saya menyelamatkan malapetaka kaisar. Saya meminta Long Yi untuk menelan perampokan guntur, dan saya akan menyelesaikan malapetaka kaisar dengan bermain, haha. Nan Erming dia tersenyum bahagia. Aku berkata bagaimana menurutmu? Xiao Zhan memandang Nan Erming seperti orang idiot, jika Long Yi melahap kesengsaraan guntur untukmu, maukah kamu menyelamatkan kesengsaraan kaisar? Bodoh. Nan Erming tercengang, dengan ekspresi malu di wajahnya. Semua orang menertawakan harapan terbaik Nan Erming. Le Shaolong dengan tidak sabar bertanya apa yang paling dia pedulikan. Xiao Shao, bagaimana alkimia bekerja kali ini? Semua orang sangat cemas. Haha, untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan dengan bangga mengangkat kepalanya, total 14 buah Soul Love telah disempurnakan. Nan Erming, Ziying, saya, dan Long Yi masing-masing memiliki 1, dan 2 sisanya adalah suku cadang.